Mungkin teman-teman pernah mendengar tentang jika resiko tidak kita ambil hari ini, maka 10 tahun lagi kita akan tetap berada di tempat yang sama. Jadi itu memang benar teman-teman. Itu mengapa banyak orang-orang yang berhasil itu adalah orang-orang yang paling berani mengambil resiko. Selama ini aku menjalani hidup, itu banyak aku hadapi berbagai macam resiko. Jadi kita uang lagi nggak punya, terus ketidakpastian terhadap uang juga di akhir bulan biasanya udah nggak kaya dulu zaman kerja gitu. Tapi itu resiko yang harus kita ambil di saat kita ingin jadi entrepreneur atau ingin berbisnis. Karena tidak ada satupun yang aku lihat dari karyawan itu bisa berhasil menjadi kaya raya hanya dari karyawan. Kecuali dia punya memang udah ada modal yang gede dari bokap, dari nyokap misalnya dia udah punya duit yang gede, terus dia berinvestasi, itu beda cerita. Tapi di saat orang yang biasa-biasa aja, kalau masih di karyawan, biasanya itu sangat susah untuk menjadi kaya. Jadi itu yang mendorong aku untuk berbisnis dari dulu. Dari 2015 aku sudah mulai bisnis, dari jualan jus keliling, dari bikin interior design, dari jadi tukang kayu, macam-macam. Udah aku lewatin, itu resiko-resiko di belakang itu sangat banyak. Cuman waktu dulu aku mulai, itu aku masih single, jadi tidak ada beban untuk di rumah gitu. Jadi karena masih ikut orang tua, itu bebannya tidak sebesar kayak sekarang kalau aku mulai dari nol. Jadi kalau dulu benar-benar yang ya udah gitu, kalau nggak makan ya tinggal pulang ke rumah orang tua kan gitu. Tapi kalau aku bandingin dengan hari ini, resiko-resiko yang aku ambil itu sangat jauh lebih besar. Gitu. Sangat jauh lebih beresiko karena reward yang bisa dihasilkan juga jauh lebih besar. Nggak usah jauh-jauh kita ke bisnis misalnya, kita misalnya ke market aja ya, kita ke market kripto misalnya, atau market saham, teman-teman yang mungkin lebih tahu gitu di situ, kalian tidak akan siap dengan drawdown yang cukup parah kalau kalian tuh belum paham tentang manajemen resikonya. Misalnya anggap ya, let's say kalian cuma punya 10 juta rupiah, kalian taruh di satu saham, satu aset gitu. Terus tanpa diversifikasi misalnya, kemudian dia drawdown misalnya 20%, itu kita kehilangan 2 juta rupiah misalnya dalam satu malam. Nah itu apakah teman-teman siap dengan itu atau tidak gitu? Kalau tidak, jangan. Jadi gimana caranya untuk menaruh resiko yang menurut kita tuh oke gitu, untuk kita tuh masih nyaman gitu. Jadi ini saya analogikan dengan market ya, dengan market kripto misalnya. Jadi misalnya contoh kalau misalnya saya taruh tadi saya punya uang 10 juta, saya taruh misalnya 10 jutanya, saya pasti nggak tenang tuh tidur. Tapi di saat kita taruh misalnya cuma 1 juta, itu uang yang kita resikokan, jika pun itu ke nol, itu nggak mengganggu sama sekali. Sangat tidak mengganggu dengan kehidupan kita gitu. Nah, taruhlah resiko-resiko itu yang kalian anggap kalian masih bisa tenang gitu. Nah, sama dengan bisnis. Jika kalian ingin memulai bisnis tuh, ya kalian harus pikirin resikonya apa. Ini perjalanannya panjangnya sepanjang apa. Kalian bisa misalnya make money dari bisnis itu di bulan keberapa. Kalian harus hitung semua itu untuk nge-manage semua resiko itu. Karena kebanyakan orang itu belum sampai di pertengahan jalan, itu udah menyerah. Kebanyakannya begitu. Karena dia nggak manage resikonya. Contoh, saya kasih analogi lagi. Misalnya saya ingin bikin bisnis coffee shop dengan modal misalnya 300 juta. Nah, teman-teman jika tidak punya modal, langsung tiba-tiba misalnya minjam bank gitu. Nah, itu harus kalian atur itu manajemen resikonya. Karena kalian ada cicilan, ada ini, ada itu, yang kalian harus keluarkan setiap bulan. Dan itu membuat kalian nyaman apa enggak? Kalau kalian belum nyaman, ya jangan lakukan itu. Karena yang bagus adalah kalian mulai aja dari yang kecil-kecil gitu. Bikin aja dari yang berapa juta yang kalian sanggup, nggak usah ambil hutang, kalian mulai aja pelan-pelan gitu. Karena itu juga yang saya lakukan dulu, kami membangun bisnis coffee shop itu, ya nggak dibilang coffee shop lah, kedai kopi yang saya bangun di tengah COVID. Itu cuman bermodalkan 15 juta rupiah. Waktu itu saya nggak punya uang, 3 orang teman saya yang ngasih uang masing-masing 5 juta, jadi total 15 juta. Ya kami mulai aja pelan-pelan. Itu kita mulai pelan-pelan, saya fokus di sana, saya fokus ngebangun menu-menunya. Itu saya cuman modal YouTube doang, saya bikin kopi segala macam itu modal YouTube doang. Jadi nggak ada yang orang bilang
gitu. Kamu udah punya skill ini ya? Enggak. Nah, jadi teman-teman, skill-skill yang aku punya hari ini pun itu hasil dari perjalanan bisnis sebenarnya. Jadi bukan aku yang ikut privat kelas ini, kelas itu, enggak. Aku tipikal orang yang suka belajar secara otodidak. Contoh misalnya desain grafis gitu. Kalau zaman dulu tuh masih agak susah, cuman ada Corel gitu, cuman ada Photoshop segala macam. Sekarang mudah, ada Canva, ada banyak template yang bisa kita pakai gitu. Kalau dulu aku harus belajar sendiri gitu. Harus gimana caranya bikin color palette mana yang mau aku pakai gitu. Nah, itu banyak tuh hal itu. Terus misalnya desain 3D juga aku bisa karena aku dulu punya bisnis di interior design gitu. Nah, itu hasil dari bisnis yang aku jalanin. Aku pernah punya startup, aku akhirnya bisa bikin website sendiri segala macam. Itu otodidak, tidak pernah belajar dimanapun. Cuman otodidak, akhirnya aku coba-coba bikin sampai ya kayak sekarang gitu. Aku bisa ini, aku bisa itu, aku bisa marketing, aku bisa segala macam. Akhirnya aku ngerasa aku udah cukup siap untuk menghadapi apapun di depan sana gitu. Makanya teman-teman, aku tipikal orang yang nggak pernah khawatir ditinggalkan oleh siapapun. Termasuk karyawan-karyawan, aku nggak pernah takut ditinggalin mereka karena aku bisa di situ. Contoh misalnya, tiba-tiba barista besok berhenti, aku nggak pernah takut karena aku ya bisa aja nyeduh kopi. Karena aku yang ngajarin mereka. Gitu. Jadi kita harus punya skill set itu di sebelum memulai bisnisnya gitu. Nah, itu salah satu yang meringankan risiko-risiko tadi di belakang. Karena apa? Di saat kalian nggak bisa apa-apa, kalian hanya modal nge-hire orang, cuma nge-hire beberapa orang, akan sangat gede banget risiko di saat mereka harus lay off gitu. Mereka harus pergi dari tempat kalian. Itu kalian akan sangat-sangat menderita di situ. Nah, itu yang harus kalian manajemen. Makanya nge-manage resiko itu juga susah-susah gampang. Kalian harus pelajari diri kalian gimana, resikonya sebesar apa yang kalian bisa tahan. Ya udah, tinggal kalian jalanin aja itu bisnisnya. Entah itu soal sama kayak karyawan lah, kalian harus tahu resiko-resikonya. Kalau misalnya kalian tetap di sana, resikonya misalnya aku gajiku misalnya sekarang cuma 3 juta nih. Terus setahun ya 36 juta misalnya, 36 juta. Nah, terus kalian pikirkan nih, aku mau keluar gimana ya? Resikonya apa ya? Kalau misalnya kalian ingin sambil berbisnis gitu. Atau kalian bikin side hustle di luar, kalian mau jadi content creator, kalian mau jadi misalnya desainer grafis yang freelance gitu. Itu bisa, teman-teman. Jadi banyak cara sebenarnya untuk kalian keluar dari zona nyaman kalian. Karena untuk meraih kesuksesan itu tidak ada yang nyaman, tidak ada yang mudah. Jadi kita tetap harus berjuang, gimana pun caranya kalian harus tetap berjuang. Jadi mungkin di video kali ini segitu aja, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.